Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas secara singkat tentang kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam harian, yang hal ini mendapat perhatian dari para ulama, ya, bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan waktunya sehari-hari, ya. Tentunya di sana ada rutinitas harian Nabi SAW dan ada hal-hal yang di luar rutinitas sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Kita sebagai umat Islam tentunya berusaha mengenali kegiatan Nabi SAW, karena setiap yang dikerjakan oleh Nabi adalah contoh yang hendaknya kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada uswah hasanah, ya. Dan sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan mengenali kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harian ini akan menambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membimbing kita untuk bisa mengisi hari-hari kita dan waktu-waktu kita. Dan terus terang kita akui bahwasanya kita hidup di zaman yang dimana waktu kita bisa jadi sangat banyak terbuang dengan adanya medsos, dengan adanya berita-berita yang tiada habis-habisnya. Ketika seorang tidak memanage waktunya, dia akan tanpa terasa waktunya akan habis, akan terbuang, sehingga yang ada hanyalah penyesalan pada hari kiamat kala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya cara kita beramal tidak lain adalah dengan mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita beramal, kalau ingin namanya beramal, kita tahu orang beriman harus beramal. Nah, amalnya bagaimana caranya? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah cara kita beramal saleh. Ya, dan kita dapati bahwasanya para sahabat dahulu mereka sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka telah mengetahui sunnah Nabi, maka mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya dan mereka komitmen, continue dan komitmen. Saya akan bacakan contohnya. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Perhatikan, dari Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim kemudian meriwayatkan dari Amr bin Aus. Dari Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus. Orang kedua adalah Amr bin Aus. Kemudian Amr bin Aus berkata, "Haddatsani Ambasah bin Abi Sufyan." Orang ketiga adalah Ambasah bin Abi Sufyan. Kemudian dari Ambasah dia meriwayatkan dari Ummu Habibah. Sami'tu Ummu Habibah yaqul, aku mendengar Ummu Habibah. Ummu Habibah itu Ramlah bintu Abi Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu itu suaminya berkata, "Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maksudnya salat sunnah rawatib, akan dibangun baginya istana di surga. Lihat apa komentar Ummu Habibah. Ummu Habibah berkata, "Kama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut, yaitu salat sunnah rawatib, sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi. Kemudian yang meriwayatkan dari Ummu Habibah adalah Ambasah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Baik, yang meriwayatkan dari Ambasah adalah Amr bin Aus. Amr bin Aus berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkannya dari Ambasah. Kemudian meriwayatkan dari Amr adalah Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Lihatlah bagaimana silsilah yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim.
Begitu mereka mendengar hadis Nabi, mereka tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya, Ambasah tidak pernah meninggalkannya, Amr bin Auf tidak pernah meninggalkannya, Nu'man bin Salim juga tidak pernah meninggalkannya. Mereka tahu hadis Nabi dan bukan perkara ringan menjalankan 12 rakaat tiap hari tanpa pernah meninggalkannya. Tapi demikianlah para sahabat dahulu, mereka komitmen kalau sudah mendengar sunnah Nabi mereka mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Contoh lain, hadis dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia menjalankan sunnah Nabi SAW meskipun dalam kondisi yang lagi genting. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bekerja dan mereka hidup dengan sederhana, dengan kemiskinan ya. Kemudian Fatimah harus menggiling gandum, dia menggunakan ar-roha. Ar-roha itu alat yang berat, batu yang kemudian digunakan untuk menggiling gandum, dan itu berat bagi seorang wanita. Dan itulah pekerjaan Fatimah di rumah. Hingga suatu hari dia mendengar Rasulullah SAW mendapatkan budak-budak dari peperangan, ghanimah, kemudian di antaranya ada budak-budak ya. Maka Fatimah segera pergi menuju ayahnya. Rasulullah SAW berharap untuk dikasih budak supaya bisa melakukan pekerjaan rumahnya, menggiling gandum karena pekerjaan berat. Ternyata Rasulullah SAW tidak ada. Maka kemudian Fatimah bertemu dengan Aisyah, istri Nabi SAW, maka dia kabarkan. Ya, maka kemudian Fatimah pulang ke rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi SAW datang, maka Aisyah mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya dari Fatimah datang minta untuk dihadirkan kalau bisa ada pembantu atau budak yang bisa membantunya. Ya, maka akhirnya Rasulullah SAW pun datang ke rumah anak putrinya yaitu Fatimah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Waqad akhadna madaji'ana." Ketika itu kami sudah mau tidur. Fadhahabna naqum, kami ingin bangun ketika lihat Nabi datang, kata Nabi, "Ala makanikuma." Jangan bangun, tetap aja. Ya, maka Rasulullah SAW pun datang, masuk ke mereka berdua. Rasulullah SAW duduk di antara putrinya dan mantunya, antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan Nabi SAW tidak langsung serta-merta memberikan budak kepada putrinya, tentang ini putri Nabi, kemudian serta-merta Nabi memberikan budak. Tidak, Nabi SAW ketika itu lebih fokus untuk membantu kepada ahlus suffah, yaitu para sahabat yang miskin, yang tidak punya tempat tinggal, yang tinggal di belakang Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, karena Rasulullah tidak kasih membantu. Kata Rasulullah SAW, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua tentang perkara yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta? Yaitu daripada pembantu. Ya. Idza akhadtuma madaji'akuma. Jika kalian berdua hendak tidur, hendaknya kalian antukabbirallaha arba'an wa thalathin. Hendaknya kalian berdua bertakbir kepada Allah 34 kali. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathin. Dan hendaknya kalian bertasbih 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin. Hendaknya kalian bertahmid, itu alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang membantu. Apa kata Ali setelah menyampaikan hadis ini? Dia berkata, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur. Ini karena zikir sebelum tidur ini. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah meninggal, sampai meninggal ini tidak pernah meninggalkan zikir ini. Maksudnya ini bagaimana komitmen para sahabat. Tapi ada yang tanya kepada dia, kepada Ali bin Abi Thalib, "Wala lailatus siffin?" Wahai Ali, apakah Anda tidak meninggalkannya sampai ketika terjadi perang Siffin? Kita tahu perang Siffin adalah perang yang genting, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Sama-sama ada khilaf ijtihad di antara mereka berdua yang terjadi peperangan. Artinya, apakah dalam kondisi perang Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan zikir tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wala lailatus siffin." Ini yang bertanya ingin tahu, ini mungkin kalau ya Ali tidak meninggalkan, tapi mungkin kalau kondisi genting dia mungkin meninggalkan atau lupa. Kata Ali, "Wala lailatus siffin." Bahkan dalam malam perang Siffin pun saya tidak meninggalkan zikir ini, ya. Ini menunjukkan, dan padahal beliau adalah pemimpin perang ketika itu, tentu sibuk namanya pemimpin perang, sibuk urusan ngurus ini, berita aneh, berita sini ya, mengatur strategi perperangan, tapi beliau tidak meninggalkan zikir ini.
Ini menunjukkan bagaimana komitmen para sahabat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya kalau ada sunnah Nabi yang mereka luputkan, mereka tidak tahu, mereka menyesal. Mereka menyesal ya. Karena berarti mereka ketinggalan amal saleh. Mereka luput dari mereka banyak pahala. Sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar terkenal, Ibnu Umar adalah seorang yang sangat mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Terkenal beliau ya. Sampai beliau pernah mampir suatu tempat. Kenapa mampir di situ? Rasulullah pernah buang air kecil di sini. Dia pun ngikut. Saking ingin mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menapak jejak ya. Napak tilah jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Tapi ada sunnah yang dia luputkan di antaranya, yaitu sunnah mengantar jenazah ke pemakaman. Saya bacakan bagaimana beliau menyesal. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu kana qa'idan inda Ibnu Abdullah bin Umar. Satu hari kata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sedang duduk bersama Ibnu Umar. Kemudian muncullah Khabbab ya. Kemudian dia berkata, "Ya Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah? Tidakkah kau dengar apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah? Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ini terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal. Abu Hurairah berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin." Siapa yang keluar bersama jenazah, min baitiha wa shalla 'alaiha, kemudian dia menyolatkan jenazah tersebut, tsumma tabi'aha, kemudian mengikuti jenazah tersebut hatta tudfan, sampai dikuburkan, mengikuti jenazah di kuburan sampai di kuburan, kana lahu qiratani min ajr, maka dia akan mendapatkan 2 qirat dari ajar, dari pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud, dan bahwasanya setiap qirat pahalanya sebesar gunung Uhud. Jadi barang siapa yang salatkan jenazah sampai ngantar sampai dikubur, dapat pahala seperti 2 gunung Uhud. Ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a kana lahu minal ajri mithlu Uhud. Barang siapa yang salat kemudian tidak ngantar sampai ke kuburan, segera balik, dia cuma dapat 1 gunung Uhud. Maka Ibnu Umar pun mengirim Khabbab menuju Aisyah. Coba tanyakan kepada Aisyah tentang perkataan Abu Hurairah. Ya. Ibnu Umar kemudian mengambil, sambil menunggu Khabbab utusannya mendapat kabar dari Aisyah, dia pun mengambil hasba al-masjid, dia mengambil sekumpulan kerikil atau kemudian dia bolak-balikkan di tangannya ya. Sampai akhirnya utusan tersebut balik. Kemudian dia menyampaikan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi berkata, sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar, apa yang disampaikan itu benar. Fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ardh, maka dia pun lemparkan kerikil-kerikil tersebut ke tanah yang ada di tangannya tadi. Kemudian dia berkata, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah luput dari banyak gunung-gunung Uhud, ya, dari banyak pahala-pahala dari gunung Uhud. An-Nawawi rahimahullah mengomentari kisah ini, dia berkata, wa fihi makana sahabatu alaihi min ar-raghbah fi ta'at hina yablughuhum. Ini dalil bahwasanya para sahabat begitu semangat untuk menjalankan ketaatan jika sampai dalil kepada mereka. Wa ta'assuf ala ma yafutuhum minha, dan mereka benar-benar menyesal atas amalan yang luput dari mereka. Ya, wa in kanu la ya'lamuna idza ma mawqi'ihi. Ya. Taib, ini dalil bahwasanya bagaimana para sahabat semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita tahu kalau kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjadi wali dari wali-wali Allah. Makanya dalam hadis qudsi, dikenal dengan hadis al-wali, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya, wa yadahu allati yabtishu bihi, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya, ya. Dan wa idza sa'alani la utiyannahu, kalau dia mohon kepada aku akan aku kabulkan. Wala nista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepada aku akan aku beri perlindungan kepadanya. Ini mukadimah yang ingin saya sampaikan tentang perlunya kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan lagi, terlebih lagi kita di zaman sekarang yang harus kita akui waktu kita banyak terbuang-buang. Ketika kita tidak memanage waktu kita untuk menjalankan rutinitas tertentu, mau tidak mau waktu kita akan lepas. Ya. Dan yang ada, kita waktu ini adalah aset modal seorang Muslim. Ya.
Makanya kata Al Hasan Al Basri, ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Wa idza dhahaba ba'dul ayyam, jika telah pergi sebagian hari, dhahaba ba'duka, maka telah pergi sebagian darimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kullu, kalau sudah sebagian darimu pergi, bisa jadi akan pergi seluruhmu. Artinya apa? Hari-hari berlalu adalah umur kita. Semakin berlalu berarti semakin berkurang umur kita, semakin mendekat titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan terpedaya dengan hal-hal, dan banyak hal yang memperdayakan kita, yang kita tersibukkan pada perkara yang tidak bermanfaat, ya, dengan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting bagi kita untuk mengingat kembali yang sudah tahu pun untuk merefresh kembali, yang belum tahu hendaknya mempelajari apa sih kegiatan Nabi SAW harian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentu panjang lebar, ya. Karena sunnah Nabi SAW sangatlah banyak. Semua perbuatan Nabi adalah sunnah Nabi SAW. Ma'uthira anin Nabi SAW. Semua yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sangat banyak. Sampai An-Nasa'i rahimahullah taala menulis buku judulnya Amalul Yaum wa Lailah. Amalul Yaum wa Lailah. Ada Nasa'i, ada Ibnu Sunni. Mereka menulis buku khusus tentang kegiatan Nabi sehari semalam, dan itu tebal. Tadi saya baru lihat aja tentang Amal Yaum wa Lailah sekitar 700 halaman, menunjukkan tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Tapi kita tidak akan menyampaikan sebenarnya, kita akan menyampaikan secara singkat saja yang mungkin rutinitas harian yang mungkin bisa kita lakukan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu-ibu, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari rutinitas Nabi SAW, mulai dari ketika beliau bangun tidur, ya. Saya ingin sampaikan bahwasanya rutinitas Nabi bisa kita bagi dua. Mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Ada rutinitas yang terikat dengan waktu, yaitu dengan waktu seperti malam, kemudian duha, ya, kemudian zuhur, subuh, dan lain-lainnya. Kemudian ada rutinitas yang tidak terkait dengan waktu, tapi terkait dengan amalan-amalan tertentu. Untuk kegiatan tertentu. Dan ini berkaitan dengan masalah adab-adab. Ini berkaitan dengan adab-adab, ya. Adab-adab. Ini banyak sekali, ya. Misalnya adab makan, misalnya, ya. Adab makan, adab buang hajat, misalnya, adab terhadap sahabat, ya, terhadap istri, ya. Akhlak terhadap istri. Terus adab terhadap teman, kemudian terhadap tetangga, dan lain-lain sangat banyak, ya. Dan lain-lain sangat banyak. Seharusnya kalau kita bicara tentang rutinitas harian, kita harus bahas dua-duanya seharusnya, ya. Tapi ini nggak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan. Maka untuk yang ini mungkin mungkin saya tidak saya bahas. Mungkin kita fokus ini aja, rutinitas terikat dengan waktu sebagai gambaran. Adapun masalah adab kita bisa belajar di buku-buku yang lain, seperti buku yang ditulis oleh misalnya dalam Riyadhus Shalihin ada adab-adab, dalam kitab misalnya Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berbicara tentang adab-adab juga, dan banyak buku-buku berkaitan dengan adab, misalnya Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad. Dan banyak para ulama menulis tentang adab dan akhlak, bagaimana adab-adab Nabi, adab makan, adab tidur, adab minum, adab ngobrol, adab dengan istri, luas adab bersahabat dan lain-lainnya. Jadi kita akan bahas pada rutinitas yang terikat dengan waktu seperti malam, duha, zuhur, subuh, dan lain-lain.
agar kita punya gambaran tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu para guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur, ya. Bagaimana rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur yang pertama beliau adalah sikat gigi, ya. Seperti dalam hadis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal lail yashussu fahu bis-siwak. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bahwasanya Rasulullah SAW kalau bangun dari tidur malam maka yashussu fahu bis-siwak. Itu Rasulullah SAW menggosokkan siwak di giginya, itu membersihkan gigi. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW idza qama liyatahajjad yashussu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah SAW kalau bangun untuk salat malam maka beliau bersiwak. Tentunya setelah bangun tidur pertama kali Rasulullah SAW berdoa dengan doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa tersebut Rasulullah ucapkan, ya. Ada juga dalam doa lafal yang lain seperti Alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan beri izin kepadaku untuk mengingatnya. Setelah itu, setelah Rasulullah SAW bangun, kemudian Rasulullah SAW di antaranya menghilangkan rasa kantuk dari wajahnya, ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, fajalasa istaiqadha Rasulullah SAW fajalasa yamsahu an-naum an wajhihi bi yadihi. Rasulullah SAW kemudian bangun dari tidurnya, kemudian dia menghilangkan rasa ngantuk dari wajahnya. Jadi dengan diucek-ucek matanya atau wajahnya sehingga hilang rasa ngantuk, ya. Setelah itu Rasulullah SAW memandang ke langit, ya, memandang ke langit sambil membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Tsumma qara'a al-asr al-ayat al-khawatim min surat Ali Imran, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya sambil melihat ke langit. Dan ini Rasulullah belum wudu. Jadi baru bangun, kemudian Rasulullah SAW memandang ke langit membacakan 10 ayat tersebut. Ya, setelah itu Rasulullah SAW kemudian berwudu, ya. Beliau menuju kepada thumma qama ila shannin mu'allaqatin, beliau menuju ke tempat air yang digantung, ya. Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu, kemudian Rasulullah wudu dari air tersebut. Kemudian Rasulullah SAW thumma qama yusalli, kemudian Rasulullah SAW pun salat, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun salat. Tentunya adapun wudu maka sunnahnya sebagaimana sudah kita pelajari, saya tidak akan menjelaskan bagaimana tata cara sunnah wudu. Jadi intinya, sederhananya, kalau orang bangun malam, ya, maka dia bangun, kemudian baca doa tidur dulu, baca doa bangun tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia mungkin ucap matanya untuk supaya segar. Kemudian memandang ke langit membaca surat di akhir 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya, dalam kondisi belum berwudu. Setelah itu kemudian berwudu. Kemudian setelah itu berwudu, kalau kita mungkin ke toilet, ya, buang hajat apa segala, kemudian bersiwak, ya, siap untuk melaksanakan sholat malam. Ini sunnah yang bisa kita lakukan kalau kita bangun di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW menjalankan sholat malam, ya. Sholat malam sebagaimana kita ketahui, ya, ini adalah syaraful mu'min bi qiyamil lail. Kemuliaan seorang mukminlah dengan sholat malam, ya. Seorang mukmin berusaha ada waktu untuk sholat malam, ya. Kata Rasulullah SAW, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya saya sering bercanda, saya bilang kalau ada orang merasa dirinya soleh, kemudian dia tidak sholat malam, maka perasaannya hendaknya dipertanyakan, ya. Hendaknya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan, fa innahu da'bus salihina min qablikum. Sholat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum
kalian ya. Dan sebagian ulama mengatakan salat malam adalah zad, adalah bekal seorang mukmin untuk menghadapi kesehariannya. Seorang mencarger imannya, dan di malam hari charger iman sangat cepat. Charger iman sangat cepat ketika dia bangun untuk salat malam, meskipun hanya 3 rakaat, meskipun hanya 5 rakaat ya. Kita tidak mungkin sulit seperti Nabi SAW yang salat sampai berjam-jam ya. Sampai setengah malam salat atau sepertiga malam penuh salat. Berat bagi kita, tapi paling tidak kita ada punya waktu untuk salat malam, paling tidak salat witir meskipun 3 rakaat. Yang terbaik adalah seorang salat dengan salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW, wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, kemudian dia pun salat malam sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan dia pun tidur 1/6 malam ya. Jadi tidur setengah malam, salat malam sepertiga malam, kemudian tidur lagi 1/6 malam. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa melaksanakan rutinitas seperti ini, maka ini dia akan bisa salat malam dan dia bisa segar ketika di pagi hari, karena dia sempat tidur lagi sebelum subuh sekitar 1/6 malam. Bagaimana cara melakukan hal ini? Caranya seorang melihat kapan azan maghrib dengan azan subuh. Antara azan maghrib sampai azan subuh bagilah menjadi 6. Jadilah menjadi 6 waktu. Maka 3 bagian yang pertama jadi 6 bagian. Bagi 6. 3 bagian pertama laku untuk tidur. Karena itu Rasulullah tidur kata Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam. Kemudian 2 bagian dari 6 bagian tersebut untuk sholat malam. Kemudian 1 bagian terakhir untuk tidur kembali. Ini untuk mempermudah. Jadi saya ulangi, bagaimana kita cara mempraktekkan praktek sholatnya Nabi Daud alaihissalam, tidur setengah malam, sholat sepertiga malam, dan tidur lagi 1/6 malam. Caranya kita bagi malam, dan malam itu dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, yaitu sampai azan subuh, azan maghrib dan subuh, kita bagi 6. Bagi 6 ya. Bagi 6, setelah itu 3 bagian pertama yang merupakan setengah, kita buat tidur, kemudian 2 bagian, ya, yaitu 2/6, itu sama dengan 1/3, kita gunakan untuk sholat, kemudian tinggal 1/6 kita untuk tidur. Atau kita bangun malam seperti Nabi SAW, sepertiga malam terakhir, kemudian kita sholat. Dan ini menunjukkan, dianjurkan kita sholat malam setelah tidur, yang disebut dengan tahajud. Ya, maka tidur dulu, baru kemudian kita bangun, sebagaimana Nabi SAW sholat malam sampai subuh, sampai menjelang subuh. Bisa dua-dua melakukan sholat malam model Nabi Daud alaihissalam atau model Nabi SAW, silakan. Bagi siapa yang tidak mampu untuk sholat malam, maka sholat sebisanya. Bahkan dia boleh sholat sebelum tidur, ya. Dia boleh sholat sebelum tidur, sebagaimana perkataan sebagian sahabat, ya. Seperti perkataan Abu Darda dan juga Abu Hurairah. Mereka berdua berkata, "Awsani khalili bi thalath." Abu Hurairah berkata, kekasih kami, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan kepada kami di antaranya wa an utir qabla an anam, yaitu witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ini bagi orang-orang yang sulit bangun di akhir malam, mereka boleh sholat malam dan witir sebelum tidur. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita buka hari kita dengan sholat malam, dengan charger iman kita, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW mengatakan, "Shallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini sunnah, jangan pernah dianggap sepele, ya, membuka hari dengan salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan kita ada latihan tarawih, tapi biasanya tarawih di awal malam. Nah, kalau sudah Ramadan selesai, jangan lupa kita biasakan salat malam. Itu masalahnya bukan masalah bisa atau tidak, masalah mau atau tidak, ya. Kalau semua bisa. Kita lihat orang kita ini kalau mau berangkat, mau naik pesawat jam 3 malam kita bisa bangun jam 1. Pesawat pada subuh kita bisa bangun jam 3. Kita bisa dan tidak ketinggalan pesawat. Ya, karena kita punya azam kuat, saya ingin naik pesawat jam 5 pesawat. Jadi saya jam 3 saya sudah berangkat dari rumah menuju Cengkareng atau menuju ke bandara
Halim Perdana Kusuma. Pokoknya saya sudah niat saya akan bisa bangun jam 2 atau bangun setengah 3 atau bangun jam 3 bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Ya. Orang mengatakan Ustaz susah bangun malam. Bukan masalah susah, kamu tidak mau. Kalau kamu mau bisa. Ya, kita punya alat alarm, HP. Kalau perlu nyalakan HP 3, taruh sana, taruh sini, kita pasti bangun. Cuma kita kalau nggak mau, ya tetap aja nggak mau. Pasang alarm 10, ya kita matiin lagi, selesai tidur lagi. Jadi ini hanya masalah hal kebiasaan. Kalau biasanya kita bangun misalnya jam setengah 5 pas azan, kita alarmnya dimundurin, bangun atau dimajukan, yaitu kita bangun jam 4. Alhamdulillah masih ada waktu ke toilet 10 menit, sisanya masih 20 menit, kita bisa sholat. 20 menit lumayan, nikmat. Kita sholat 6 rakaat, 4 rakaat. Masya Allah itu luar biasa. Apalagi kalau kita bangun jam 3, apalagi kita bangun setengah 4, kita bangun jam 2, lebih luar biasa. Tapi kita tidak bisa maksa, karena masing-masing kita punya kegiatan di siang hari yang menjadikan alasan bagi kita untuk tidak sholat malam. Enggak, tapi paling tidak ada 3 rakaat, 5 rakaat kita kerjakanlah di tengah-tengah kesibukan kita. Inilah sunnah yang sangat indah yang hendaknya kita tidak kita tinggalkan. Kemudian di antara sunnah, kalau kita sudah selesai sholat malam, kita bangunkan istri kita untuk sholat malam atau untuk witir. Kalau lihat istri kita letih, kan istri kita ternyata terkadang lebih sibuk daripada kita. Ngurusin anak-anak, kita pun diurusin, anak-anak pun diurusin, banyak kegiatan. Kalau letih, kita bangunkan istri untuk sholat malam. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu minal lail kullaha. Rasulullah SAW salat malamnya ya seluruh salat malamnya wa ana mu'taridatun bainahu wa baina qiblah, dan aku menghalangi dia antara dia dengan kiblat. Jadi Nabi salat menghadap Aisyah, antara kiblat dengan Nabi ada Aisyah. Rasulullah SAW salat karena rumah Nabi dulu sempit ya. Hanya Rasulullah SAW kalau mau sujud, Rasulullah SAW pegang kaki Aisyah supaya kakinya dilipat sehingga Rasulullah bisa sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, kaki Aisyah lurus lagi ya. Kemudian kata Aisyah, perhatikan, fa idza arada an yutir ayqadhani fa autartu. Ketika Nabi ingin salat witir, Nabi bangunkan Aisyah, maka aku pun salat witir. Jadi Rasulullah SAW tidak ngajak Aisyah dari awal karena Rasulullah salatnya lama banget. Ya, saya lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatian sama istrinya, tidak memaksa Aisyah salat bersama beliau. Ya, karena Rasulullah SAW kalau salat panjang banget ya. Tapi cukup witir mereka bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Rasulullah SAW mencontohkan witir dengan 3 rakaat, dengan 5 rakaat, dengan 7 rakaat. Rasulullah juga pernah witir dengan 9 rakaat. Tapi maksud saya, Rasulullah SAW ada waktu bangunkan istrinya. Nah,